Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita bahas pertemuan 11 ya. Kita lanjut untuk pembuatan kontur dengan AutoCAD Map 3D ya. Tapi nanti ada beberapa pembahasan tentang software yang lainnya gitu ya. Dan kontur. Kontur ini merupakan garis yang menghubungkan titik-titik yang punya ketinggian sama. Buat garis batas atau boundary yang membatasi gambar yang akan dibuat konturnya. Kontur itu biasanya ada interval kontur gitu ya, ada angka interval kontur yang perlu kita tentukan gitu ya, sehingga nanti dari interval kontur kita mudah membaca berapa beda ketinggian antar lokasi atau daerah gitu ya. Dan bisa juga kita membuat kontur dengan menggunakan quick grid gitu ya. Ini contohnya tampilan dari quick grid. Nah, di sini ada tampilan hasil bagian kanan, kemudian ada sebelah kiri itu ada menunya, ada file, view, edit, window, grid function, about, help gitu ya. Kemudian di sini ada garis konturnya gitu ya. Ini presisinya berapa, distance-nya itu jaraknya antara labelnya itu berapa gitu ya. Label itu angkanya gitu ya. Kemudian ini ada jarak antara label garis yang berlabel gitu ya, label tebal gitu ya, kemudian ada jumlah dari garis yang tidak berlabel gitu ya, di antara label atau yang ada pada garis tebal gitu ya. Nah, ini dilihat, bisa diperhatikan ada garis kontur, ada labelnya, misalnya labelnya ada 40, ada 40, 20 gitu ya, ini labelnya. Dan kita bisa menentukan jarak antara labelnya dengan garis tebalnya gitu ya, ada label dengan garis biasa gitu ya. Nah, kemudian kontur bisa juga dibuat dengan menggunakan AutoCAD Map 3D. Nah, ini contoh gambarannya gitu ya. Kemudian pertama, Anda harus memastikan bahwa unit dalam satuan meter ini agar tidak rancu ya. Takutnya datanya satuan meter tetapi unit Anda belum Anda cek, atau di sini tiba-tiba satuannya inci atau feet. Nah, ini tidak akan sesuai gitu ya. Jadi harus kita sesuaikan terlebih dahulu di drawing unit gitu ya. Perlu diperhatikan satuannya dijadikan meter. Kemudian tahapan selanjutnya ini tentu kita harus punya datanya gitu ya, data koordinat XYZ-nya. Ini di tahapannya di Excel kita membuat rumus untuk plotting titik-titik koordinat di AutoCAD Map 3D tadi ya. Sebagai contoh di bawah ini ada data koordinat XYZ gitu ya, XYZ gitu ya. Kemudian dibuatkan rumus sederhana untuk plotting titik koordinat tersebut di AutoCAD Map. Pada kolom G ya, di sini kolom G ini hanya perlu dituliskan point, ini sebagai perintah memplotting gitu ya. Sedangkan pada kolom H ini perlu dituliskan rumus untuk menggabungkan titik koordinat XYZ, atau ini urutannya ya ENZ, berarti E dulu, N baru Z gitu ya, supaya lebih jelas. Lihat tabel di bawah ini. Nah, ini bisa dilihat. Kalau tadi sebelumnya NE kita urutkan dulu ya, dari E dulu karena kita butuh X-nya dulu, baru Y gitu ya. Oke. Selanjutnya hasil dari rumus sederhana di atas tadi ya, ini akan nampak di Excel seperti di bawah ini. Tadi sudah diubah ya, X-nya dirubah, dipindah. Kemudian nah tadi kita akan berubah perintah, ada dan lain sebagainya, nanti silahkan diikutin. Sebenarnya dia membentuk dari beberapa sel gitu ya. Sel ini kita gabungkan, ada 1, 2, 3, ada 3 sel, kita gabungkan ke dalam satu sel gitu ya, sel H gitu ya, gabungkan angka X, Y, dan Z.
Setelah kolom G dan H terisi semua, langkah selanjutnya tinggal blok semua data di kolom G, sini kolom G dan H, kemudian Anda tinggal kopikan di dalam AutoCAD Map. Nah, ini contoh klik kanan dan paste di komen gitu ya. Nah, nanti kemudian kita menggunakan perintah Z dan E ini atau zoom, dan zoom kita zoomkan ke objeknya, kita menuju lokasi titik. Nah, ini hasil tampilan setelah di paste gitu ya. Contohnya ini sudah nampak garis titik-titik tersebar gitu ya pada suatu daerah, dan tentunya ini masih berupa titik ya, karena belum ada garis kontur, belum terbuat gitu ya, dan lain sebagainya, belum jelas. Dan Anda ketik perintah map create surface gitu ya, hingga muncul tampilan berikut gitu ya, surface, dan klik icon plus gitu ya, plus di sini, dan pilih point in drawing. Nah, setelah plus point in drawing, oke, diikuti, kemudian pilih semua titik yang tampil. Ini tampil di dalam gambar ya, dari kiri atas dan kanan bawah seperti gambar berikut ini. Kita select semua, tekan enter hingga tampilan seperti berikut. Nah, ini ada muncul jendela create surface ya. Oke, setelah itu pada jendela create surface tadi sudah muncul, ini Anda pilih sistem koordinat pada koordinat sistem assignment. Koordinat sistem assignment ini ada gambar bumi gitu ya. Nah, kemudian dipilih UTM 8448N, select dan OK. Nah, ini di sini ada pilihan banyak UTM. Nah, kita kan berada di Batam misalkan ya. Nah, kita pilih yang 48N. Kemudian setelah muncul permukaan seperti berikut gitu ya. Nah, ini contoh muncul seperti ini permukaan, maka klik kanan pada layer. Di sini ada layer yang sudah muncul, klik kanan, create contour layer gitu ya. Kemudian tetapkan interval elevasi kontur agar sesuai dan oke. Ini contohnya intervalnya ada mayor ya, ada kontur mayor sebesar 5 gitu ya. Dan interval elevasi dari kontur sebesar 10 gitu ya. Ini contohnya saja, nanti bisa dirubah seperlu Anda. Nah, ini hasil tampilan kontur sebagai berikut, ini sudah muncul gitu ya. Nanti silakan dicoba. Dan jika kita mau menambahkan teks misalkan atau keterangan atau lain sebagainya gitu ya, di dalam AutoCAD masukkan teks dengan format berikut pada Excel. Perintahnya teks gitu ya, garis teks gitu ya, koma, dan ada XY di sini, IN gitu ya, atau E asting atau kemudian Norting, dan ada ukuran teks. Ini bisa ukuran teksnya 0,15, 1 atau yang lainnya. Kemudian rotasi, kemudian teks. Nah, ini di sini pilih semua dari C4 sampai N4 gitu ya, sampai ke akhir, dan C106 sampai N1062 gitu ya. Ini Anda copy, setelah itu paste di AutoCAD Map 3D. Ini rupanya seperti ini, ada teksnya misalkan pohon 1, 2, 3 seterusnya. Nanti selain pohon ada yang lainnya, nanti akan muncul teksnya di dalam AutoCAD gitu ya. Nah, ini hasil input deskripsi teks gitu ya. Contohnya sudah muncul gitu ya, misalkan pohon, nah, pohon dan lain sebagainya nanti sudah muncul di sini gitu kan. Dan tugasnya nanti silakan buat peta Anda sendiri dengan informasi atau tepi, legenda, dan lain sebagainya. Dan untuk tugas besar gitu ya, ini tugas besar, ini kemarin sudah sempat disampaikan ada beberapa tugas gitu ya. Ini Anda buat master plan dan pemodel 3 dimensi menggunakan SketchUp gitu ya.
yang polybottom ya. Kemudian buat animasi 3 dimensinya ini dikumpulkan minggu 11 gitu ya, minggu ini untuk hasil presentasi. Itu orang dalam kelompok bisa buat 1-2 fasilitas satu gedung gitu ya. Dan buat bentuk tampang satu gedung ini dalam AutoCAD, ini ada tampak depan, samping, dan denah, dan buat legenda dan muka peta sesuai kaidah kartografi. Nah, ini contoh gambaran dari master plan tadi ya, yang diinginkan. Ada gambar-gambarnya, tapi nanti disajikan dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Nah, kemudian ini gambaran dari rencana lokasi, misalkan yang kita bahas saat ini adalah PPL gitu ya. Ini lokasinya. Nah, ini contoh master plan yang ada di Polybottom. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ada master plan, semua objek, semua gedung, semua taman, fasilitas ini ada di master plan tersebut. Nah, ini contoh lagi ada master plan SUD AB Pura. Dia ada bermacam-macam fasilitas. Tentunya nanti fasilitasnya harus Anda sebutkan gitu ya. Nah, ini contoh untuk 3 dimensinya, misalkan di sudut atau angle tertentu gitu ya. Dan ini contohnya dalam bentuk yang sudah menarik gitu ya, bisa ditambah legenda, keterangan, skala grid agar sesuai kaidah kartografi, dan buatlah tampilan 3D-nya. Nah, kemudian ini contoh master plan yang lainnya, misalkan ini wisata bahari gitu ya. Nah, kemudian ini contoh gambar 2 dimensi yang di AutoCAD gitu ya, yang juga diminta selain SketchUp gitu ya. Ini bentuk 2 dimensi tampak depan. Tunjuknya yang lain di sebelah kanan ini ada informasi peta dibuat oleh siapa, kapan, itu yang membuat, kemudian tahun berapa, institusinya mana. Oke. Nah, begitupun ini tampak samping kiri, berarti nanti samping kiri, samping kanan gitu ya. Kemudian nanti ada yang tampak belakang gitu ya, dan ini tampak atas, misalkan tampak atas, kita lihat itu ada dana lantai 1. Kemarin saya pesankan bahwa maksimal 2 lantai saja gitu ya, karena kita banyak pekerjaan yang lainnya gitu. Oke, ini seperti ini dana lantai 1, ada ruangan-ruangannya. Silakan ditulis ruangan apa. Dan ada dimensi atas skala yang perlu diperhatikan. Ini contoh lagi dana lantai 2 penampakannya. Nah, nanti kalau misalkan di master plan berarti yang digabung semua itu dana lantai 1 gitu ya, atau tampak dari atas. Nah, kemudian kontur menggunakan AutoCAD Civil 3D ini untuk pengayaan saja gitu ya. Jadi bisa persiapkan titik-titik koordinat yang akan diimport. Semua titik-titik tersebut bisa dari Microsoft Excel dengan extension CSV atau TXT, atau dari software alat pengukuran seperti dari AutoCAD atau Softgia dengan extension CSV, TXT, PRN, dan XYZ. Klik menu insert yang pertama ya, insert di sini, pilih point from file, di sini nanti akan aktif pada jendela import point gitu ya. Nah, ini ada import point, klik add file atau plus itu ya, masukkan nama filenya, kemudian pilih formatnya yang sesuai dengan format data yang akan diimport. Dan poin yang muncul berupa titik-titik koordinat dengan simbol basic tanda plus itu ya. Yang pertama itu ya. Nah, ini tanda plus. Cek poin yang sudah diimport di jendela nomor 2. Apabila mau diganti dengan simbol yang lain dan dimunculkan elevasi serta deskripsinya, bisa dilakukan dengan cara berikut. Pada prospektor tab expand gitu ya, point group, klik kanan pada all point gitu ya, klik properties akan muncul jendela point group properties, klik point label style, pilih yang 0 dan diganti dengan point elevation description, kemudian klik OK. Di sini ada pilihannya point elevation description, lalu klik OK.
Dan pada tools klik kanan surface gitu ya, klik surface, pada kotak dialog isi tipe surface dengan tint surface menggunakan elevasi yang sama pada titik yang terdekat sehingga membentuk jaringan triangular. Grid surface ini menggunakan grid yang dengan interval grid tertentu, ini saja dengan tint surface. Kemudian pada properties diisi nama surface, contohnya surface 1, dan isi juga interval kontur. Surface sudah terbuat, kemudian ke tool space gitu ya, expand atau klik tanda plus surface gitu ya, expand surface, dan expand definition, klik kanan point file pada jendela import point, kemudian klik add file plus gitu ya, masukkan nama filenya dengan file formatnya sesuai dengan format data yang akan diimport ya. Ini contoh gambarannya yang diinput apa saja, nanti silahkan diikuti. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.